Salam dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ngung Reni SPD, mahasiswa PPG tertentu tahap 1 tahun 2025 dari NPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2435546. Saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 5 Wekabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya mengampu mata pelajaran IPS materi tentang potensi sumber daya alam. Sekian dan terima kasih. Siap. Berapa? Pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, jadi sebelum kita memulai aktivitas proses belajar kita hari ini, satu orang saya mohon untuk memimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Leticia yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Pak Guru akan mengambil absensia. Alfonsus Sayrojaga, Alfianus Bulujaga, Agustinus Dega Toroban, Agnelitis Signalede, Arnold Karya, Dona Setiana Tamoina. Iya. Jadi hari ini kita hadir semuanya. Nah, sebelum kita masuk pada proses belajar kita hari ini, kita awali dulu dengan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, yaitu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, materi hari ini yang kita pelajari bersama adalah yaitu tentang potensi sumber daya alam. Nah, mungkin di antara kalian pasti ada yang sudah mendengar atau sudah membaca apa sih itu potensi sumber daya alam. Ada? Ada yang bisa menjawab? Iya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya. Itulah jawabannya apa tadi itu potensi sumber daya alam. Jadi potensi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi. Artinya apa? Semua yang ada di permukaan bumi itu bisa dikatakan yaitu adalah sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam ini kita sebagai manusia kita akan mengolah, memanfaatkan hasil dari sumber daya alam sendiri. Oleh karena itu, sebentar kita akan memasuki materi inti sehingga kita lebih memperdalam apa itu sumber daya alam. Ya, kita punya tujuan pembelajaran hari ini satu yang harus kita capai hari ini, yang mana satu itu menjelaskan potensi sumber daya alam seperti apa tadi yang teman Bejo jawab. Nah,
sini akan muncul apa tadi yang temanku jawab dari awal, yaitu apa itu sumber daya alam. Di sini segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu siapa? Kita semua yang hadir di ruangan ini. Jadi manusia dia membutuhkan yang namanya sumber daya alam. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu dalam jangka pendek, jangka panjang. Dan kita manusia tidak akan luput yang namanya sumber daya alam untuk memenuhi kita punya kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu makanan pokok kita, yaitu beras, jagung, ubi. Itu berasal dari mana? Sumber daya alam sendiri. Di sini sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Itu ada dua. Yang mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya ada yang bisa? Ya, ya, itu ada 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu tanah, hutan, air. Dan itu berasal dari mana? Berasal dari sumber daya alam yang ada di seluruh permukaan bumi kita yang kita tempati. Kenapa bisa dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tanah bisa dipindahkan, air bisa diambil, hutan bisa dihilangkan, sehingga bisa dikatakan itu dia diperbarui, bisa berubah artinya. Yang berikut, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sama juga tadi yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh, ada yang bisa? Ya, bisa. Gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Iya, itu ada beberapa contoh. Contoh yang disebut teman yaitu gas. Gas itu sendiri dia berasal dari permukaan bumi atau dasar permukaan bumi. Minyak begitu juga. Minyak itu seperti yang kita gunakan. Kalau yang memiliki kendaraan bermotor itu ada yang disebut BBM. Tahu itu BBM apa? Bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu sendiri yang berasal dari sumber daya alam itu sendiri tadi. Sehingga contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tadi teman ada jawab 4, tapi itu masih begitu banyak contoh. Tapi teman Anda yang menjawabnya itu sebuah contoh yang dia pahami atau dia tahu. Tapi kalau kita melihat di permukaan bumi atau di dasar permukaan bumi kita ada begitu banyak. Selain tembaga, emas, biji, nikel, itu semua yang disebut sumber daya alam. Kita lanjut. Contoh yang teman jawab yang mana itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itu ada 3 tadi dong, yaitu tanah, air, dan hutan. Nah, ini juga contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tadi. Tadi sudah dijawab, yaitu gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Tapi ada begitu banyak sumber daya alam yang ada di permukaan bumi kita. Kita akan lanjut potensi sumber daya alam di Indonesia. Di sini ada 3 potensi, yang mana potensi pertama itu adalah sumber daya alam hutan. Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki hutan
yang luas. Tetapi dengan adanya proses perkembangan penduduk, maka hutan sedikit demi sedikit itu dia akan beralih fungsi, itu menjadi perumahan. Kalau dulu kenal bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena memiliki hutan yang begitu luas. Tapi saat ini Indonesia tidak lagi menjadi salah satu negara yang disebut sebagai paru-paru dunia. Tetapi yang saat ini masih tetap, yaitu hutan Amazon, Brasil, itu mereka masih melestarikan itu hutan. Dulu kenapa Indonesia menjadi paru-paru dunia? Karena Kalimantan. Kalimantan di Indonesia itu hutan terbesar di Kalimantan. Tapi saat ini dengan adanya perkembangan pertumbuhan penduduk mulai alih fungsikan lahan sebagai perumahan, yaitu pabrik dialih fungsikan sebagai hutan produksi kelapa sawit sekarang di Kalimantan. Bahkan sekarang Kalimantan sudah berada sebagai ibadah. Kawasan hutan ini bisa dipakai baik dalam bentuk kayu maupun non-rotan. Ini contoh kayu cendana di wilayah Nusantara. Jadi ketahui kalau Nusantara memiliki banyak kayu cendana. Kayu cendana itu yang bernilai ekonomis, harganya mahal gitu. Sehingga kalau ada masyarakat yang menanam kayu cendana itu mahal. Hanya karena kita belum memahami manfaat nilai ekonomisnya sebuah kayu. Yang berikut bambu. Bambu itu berada di Jawa Tengah, Sulawesi. Tetapi ini mengambil sampel yang lebih banyak. Bukan berarti kita di Pulau Sumba tidak ada jambu. Bambu atau di Nusa Tenggara Timur ada. Setiap wilayah itu memiliki yang namanya bambu. Bambu itu untuk kebutuhan manusia. Kayu jati, kalau kayu jati ini saya rasa ya kita semua tahu. Kan di sekitar kita ada yang namanya kayu jati, ada yang kayu jati lokal, super. Kalau yang lokal itu yang asli merah. Kalau yang super itu kayu jati putih. Yang berikut kayu pinus. Nah, ini dia ada di Kewon atau di daerah Aceh. Kayu meranti, kamper, kriung, ulin, kayu besi, kayu hitam itu berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Seram, Kenya. Hutan lindung itu sendiri. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Jadi kenapa pemerintah itu melarang keras bahwa kalau dikatakan hutan lindung tidak boleh masyarakat di sekitar itu mengambil apa yang ada di dalam hutan lindung sendiri. Karena tujuannya, manfaatnya ada begitu banyak. Salah satunya mengatur suplai air, mengendalikan erosi. Sehingga kenapa kadang ada beberapa yang tidak paham, tidak tahu aturan, dia kadang-kadang karena melihat hutan itu ada begitu luas, dia mengambil. Dan ketika penjaga melihat, dia akan dikenakan sanksi, bahkan ada sanksi penjara, denda kalau di hutan lindung. Sehingga kalau Anda lihat, biar kayu mati jatuh, tidak ada yang mengambil. Karena salah satu mempertahankan kesuburan tanah di sekitar situ. Selain menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia, bukan hanya
semua yang ada di permukaan bumi di hutan itu sendiri berupa burung, hewan, mereka juga membutuhkan yang namanya tempat tinggal. Bukan hanya kita manusia, ketika kita tidak memiliki rumah harus mencari kayu dan lain-lain untuk membuat bangunan untuk kita tempat. Contohnya di bawah hutan Sungai Wain di Kalimantan Timur, hutan alas Ketu di Jawa Tengah, hutan Langsa di Aceh, dan Taman Raya Bung Hatta di Sumatera. Ini hutan lindung terbesar yang ada di Indonesia. Bukan berarti kita di daerah-daerah lain tidak ada. Kita di daerah lain, contoh kita di Pulau Sumba ada. Kita di Tanjati, Batu Panggoro, Tanah Daru, itu sudah milik pemerintah, sudah menjadi hutan lindung. Ya, yang berikut, hutan konservasi. Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan serta ekosistemnya. Nah, cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Artinya dia itu lebih meluas. Dia dapat daratan, dapat juga yang namanya perairan, yaitu ketika di pesisir pantai itu dia akan mengolah, menjaga ekosistem yang ada di darat maupun di pinggir pantai. Kenapa pemerintah sering juga melakukan reboisasi kalau di pinggir pantai, yaitu menanam hutan bakau atau menanam hutan bakau. Nah, salah satunya apa? Untuk mengatasi yang namanya erosi air laut, sehingga air laut itu dia tidak langsung ke darat, tetapi masih mendapatkan beberapa tahun. Ya, sumber daya alam kemaritiman. Di sini ada 3: perikanan, energi kelautan, wisata bahari. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan alam selain darat dan di laut. Ya, di laut ini ada begitu banyak sumber daya alamnya. Ya, sumber daya alam kemaritiman tadi sudah. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan serta pengolahan sampai pada pemasaran hasilnya. Kalau di Sumba Barat ada dari Pantai Ortaka, Bomboro, Mekelo, itu Sumba Barat Daya, tempat usaha penangkapan ikan bagi masyarakat, sehingga masyarakat memasarkan di setiap pasar. Contoh kalau kita di pasar Kabubang, sehingga kalau kita pengen makan ikan, membeli. Energi kelautan, salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Jadi energi kelautan ada begitu banyak. Energi terbarukan, energi kelautan terdiri dari energi gelombang, pasang surut, energi arus laut, energi arus laut. Terus yang terakhir wisata bahari. Cakupan wisata bahari yaitu pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil. Adapun aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan adalah berjemur, berenang, olahraga air seperti snorkeling, diving atau menyelam, memancing dan lain-lain. Sudah pernah ke laut? Pernah. Untuk apa? Mandi, refreshing. Tapi yang hobi memancing, tentu dia akan pergi memancing. Selain di danau, di kali, terutama di laut. Tapi kalau yang namanya snorkeling, diving, hobinya para wisatawan, itu orang barat. Kenapa? Orang barat hobi kan mereka menikmati wisata alamnya, wisata lautnya. Ya,
itu saja penyampaian dari Pak Guru tentang materi ini. Selanjutnya kita akan masuk pada tugas kelompok kita untuk mengerjakan baik. Dalam pengerjaan LKPD di situ karena gambar tidak terang, saya tunjukkan saja di slide. Ya. Jadi waktu untuk kita mengerjakan LKPD-nya 30 menit. Ya. Setelah itu sebentar kita akan presentasikan masing-masing kelompok. Sebelum menjawab, tulis nama kelompok. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4. Ya, silakan. Di situ pertanyaannya ada. Selesai melihat gambar, saya akan menunjukkan sebuah video yang mana di dalam video tersebut tentang alih fungsi lahan. Jadi sebelum mengerjakan, mari kita simak bersama video tersebut. Nah, ini awal. Ini terjadi perubahan alih fungsi lahan di daerah Karawang di Jawa. Ya, di situ ada melihat sebuah bangunan dan persawahan. Dan sudah ada beberapa tempat di situ sawah sudah dialihfungsikan menjadi sebuah bangunan, yaitu pabrik, tempat tinggal, yaitu sebuah perumahan. Sama seperti tadi dari KPD gambar, ada gambar sawah. Yang kedua itu perumahan. Ya, silakan sambil mengerjakan ya. Jadi semua harus bisa jawab sama-sama. Ya. Jangan lupa nama dengan kelompok. Itu pertanyaan pertama. Apa? Masalah apa yang terlihat dari gambar tersebut? Terus yang berikut, mengapa lahan persawahan menjadi alih fungsi? Dan yang terakhir itu, apa hubungan potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonservasi menjadi lahan perumahan? Semua. Jadi pertanyaan pertama, nama kelompok. Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keras.
Masalah yang terlihat dari gambar adalah alih fungsi lahan sawah menjadi area perumahan yang mengarah pada berkurangnya lahan pertanian produksi dan potensi masalah lingkungan seperti banjir serta berkurangnya resapan air. Pertanyaan nomor 2, mengapa lahan persawahan menjadi alih fungsi? Jawaban kami, alih fungsi lahan persawahan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan pertanian dan lahan produktif. Beberapa faktor yang mendorong alih fungsi lahan ini antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, perkembangan industri dan komersial, serta perubahan rencana tata ruang wilayah yang kurang mempertimbangkan keberlanjutan pertanian. Pertanyaan nomor 3, apa hubungannya potensi sumber daya alam dengan persawahan yang sudah dikonservasi menjadi lahan bermain? Konservasi lahan persawahan menjadi lahan perumahan mengurangi potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama dalam hal ketahanan pangan, mengurangi ketersediaan lahan pertanian dan berpotensi dampak negatif terhadap produksi pangan dan lingkungan. Sekian dari kami, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, baik, itu dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau ada dari teman-teman kelompok lain, ya. Bagaimana solusi mengatasi permasalahan yang ada pada gambar tersebut? Menjaga lingkungan tersebut. Ya. Jadi jawabannya salah satunya adalah menjaga, merawat. Sekian dari kami, terima kasih. Iya. Misal di Ya, dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok sangat bagus dan jawaban juga bagus. Harapan dari pemburu agar lebih semangat lagi dalam menyampaikan hasil presentasinya ketika dikasih kesempatan merefleksi kembali hasil proses belajar kita dari awal sampai akhir. Refleksi kita dalam bentuk proses ini ada 4, 5 pertanyaan di situ, dan masing-masing silakan untuk mengisi dan sebentar dikumpulkan. Ya, oke. Kita sudah mengumpulkan. Selanjutnya berdiri dulu sedikit. Kita speaking. Ya. Kalau saya katakan selamat pagi, jawab selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami, mengetahui, mengidentifikasi tentang sumber daya alam itu sendiri yang ada di sekitar kita. Dan materi berikut di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang potensi ekonomi lingkungan. Ya, hari ini sebelum kita menutup ada tugas
yang perlu dikerjakan untuk di pertemuan berikutnya, yaitu tugasnya silakan dicatat, yaitu saya minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ini ya, baik. Bapak Ibu serta teman-teman, sebelum kita keluar dari ruang ini, marilah kita satu doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Iya, terima kasih kepada Saudara Rejo yang sudah memimpin kita dalam doa. Oleh karena itu, pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu di minggu depan. Sekian dan terima kasih. Selamat